Salam sejahtera bagi kita semua, jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam dan selamat mempersiapkan diri untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Rumah adalah tempat belajar cinta kasih. Ujiannya berlangsung di luar rumah. Nilainya dicatat oleh Allah dan sesama. Ijazahnya diserahkan waktu tiba di sorga. Presbiter dan pelayan liturgi dalam ibadah keluarga malam ini mengucapkan selamat beribadah. Pemberita firman pada ibadah malam ini adalah Saudari Sandy Novaldi Sitania. Jemaat, mari dengan penuh sukacita kita berdiri untuk menghadap Tuhan, menyembah dan memuliakan Tuhan karena kasih setianya besar dalam hidup kita. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan seisi keluarga kami melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya, serta karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat, silakan duduk. Yesus segala-galanya menjadi hidupku, seri hari
Ibu dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di malam hari ini di rumah kita masing-masing kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang menyertai sepanjang hidup pergumulan kami, di malam hari ini ya Tuhan, di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing, kami berkumpul dalam ibadah rumah tangga yang kami laksanakan di setiap hari Rabu. Di malam hari ini ya Tuhan Yesus, kami akan membaca berita firman-Mu. Kiranya Tuhan mau memenuhi kami dengan Roh Kudus, agar kami bisa mengerti, agar kami bisa memahami, dan kami bisa mendapatkan bekal hidup dari firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan berita firman-Mu. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman berdasarkan bacaan Alkitab yang terambil dari Kidung Agung pasalnya yang kedua, ayat 16 dan ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, "Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan Dia, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa. Di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan anak-anak dipersilahkan duduk kembali. Selamat malam Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah ada di bulan September. Ke depan, dalam beberapa bulan lagi, kita sudah akan memasuki akhir tahun dan kita akan masuk dalam pergumulan kita di tahun yang baru. Tidak terasa hampir 5 bulan lebih kita melaksanakan ibadah rumah tangga hanya di dalam rumah kita masing-masing. Tapi kita bersyukur dalam dunia kedua milik Tuhan ini, dalam dunia teknologi, kita bisa tetap beribadah, kita tetap bisa mendengarkan firman Tuhan, bersekutu bersama keluarga kita di rumah kita masing-masing. Malam hari ini kitab yang menjadi bagian perenungan kita adalah kitab Kidung Agung. Kalau berbicara tentang kitab Kidung Agung, mungkin jarang sekali kita sering membaca kitab Kidung Agung ini. Bapak, Ibu, dan anak-anak mungkin hanya beberapa kali membaca kitab Kidung Agung ini. Dalam proses kanonisasi atau proses penyeleksian kitab-kitab untuk dimasukkan dalam bagian dari kitab suci, kitab Kidung Agung merupakan salah satu kitab yang tidak segera diterima oleh orang Yahudi. Pertanyaannya kemudian, mengapa kitab ini tidak langsung diterima oleh orang Yahudi? Karena dalam pemikiran mereka, kitab Kidung Agung ini adalah kitab yang sifatnya erotis. Kitab yang bersifat terlalu terang-terangan, menyampaikan, menggambarkan, mengungkapkan ekspresi cinta antara mempelai pria dan mempelai wanita. Sehingga orang Yahudi keberatan untuk memasukkan kitab ini dalam bagian dari kitab suci Yahudi. Tetapi pada akhirnya Kidung Agung kemudian diterima dan orang Yahudi kemudian menemukan apa yang ada di dalamnya, di mana mereka kemudian menemukan suatu gambaran mengenai kasih Allah kepada umat Israel. Kasih Allah yang tiada taranya bagi umat pilihannya. Mereka kemudian tidak ragu-ragu lagi untuk memasukkan Kidung Agung ini ke dalam kitab suci.
Kitab ini juga disebutkan oleh para penafsir menggambarkan tentang hubungan Yesus Kristus dan gereja atau jemaat atau pribadi-pribadi orang percaya, di mana Yesus Kristus digambarkan sebagai mempelai pria dan gereja atau jemaat atau pribadi-pribadi orang percaya digambarkan sebagai mempelai wanita. Kasih Kristus bagi jemaat atau bagi orang percaya secara pribadi kemudian dinyatakan dalam kitab Kidung Agung ini, diekspresikan dalam cinta yang tertulis dalam kitab ini. Kidung Agung 2 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17 yang merupakan bagian perenungan kita di malam hari ini tidak bisa dipisahkan dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu dari ayatnya yang ke-8. Kalau kita sepintas membaca tentang pembagian garis-garis besar kitab Kidung Agung ini, pasalnya yang kedua ayat 8 sampai ayatnya yang ke-17 masuk dalam garis besar cinta yang bermimpi. Dari ayat 8 sampai ayatnya yang ke-17, di situ digambarkan bahwa si gadis bermimpi tentang kekasihnya yang datang di bawah jendelanya. Sang kekasih menyanyikan cintanya bagi si gadis muda. Ia mencari kekasihnya ketika ia terbaring di tempat tidur, tetapi kekasihnya tidak ada di sana. Sebab itu, ia pergi ke jalan untuk menemui kekasihnya itu. Dari ayat 18 sampai ayatnya yang ke-17, digambarkan bahwa si gadis bermimpi tentang kekasihnya yang datang di bawah jendelanya. Sang kekasih menyanyikan cintanya bagi si gadis muda. Ia mencari kekasihnya ketika ia berbaring di tempat tidur, tetapi kekasihnya tidak ada di sana. Itu sebabnya ia pergi ke jalan untuk mencapainya. Gambaran ayat 8 sampai ayatnya yang ke-17 yang telah disebutkan tadi menggambarkan kepada kita bahwa pasangan ini mengekspresikan cinta mereka laksana keindahan alam. Keindahan alam ciptaan Tuhan yang begitu indah. Bagi mereka, cinta tidak dibatasi dengan penilaian-penilaian yang dibuat orang, tetapi cinta itu begitu luas, seperti alam ciptaan Tuhan. Pada ayat yang ke-16, mempelai perempuan mengungkapkan bahwa dia dan pasangannya saling mencintai, dia dan pasangannya saling memiliki. Ada rasa yang sama di antara mereka. Ia mengenal pasangannya dengan baik dan rasa yang mereka miliki itu tetap kuat bahkan ketika mereka ada dalam keadaan yang tidak biasa. Ayat yang ke-17, di situ ada ungkapan rasa rindu mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki yang adalah pasangannya. Sehingga ia berharap agar mempelai laki-laki ini segera pulang untuk menemuinya. Dengan tidak berbasa-basi, mempelai perempuan ini mengungkapkan dengan tulus cinta dan kerinduannya kepada pasangannya. Kisah cinta dari perikop pembacaan firman Tuhan kita di malam hari ini menunjukkan cinta dua arah, cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan. Cinta yang luar biasa antara sepasang mempelai. Cinta adalah suatu emosi dan kasih sayang yang kuat. Cinta merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan, belas kasih, ketulusan, dan kasih sayang. Pada kedua ayat yang telah kita baca bersama, kita menemukan bahwa ada suatu teladan dari cinta kasih. Suatu teladan cinta kasih yang teruji, bahkan ketika mereka tidak bersama-sama, bahkan ketika mereka menghadapi berbagai macam situasi, berbagai macam permasalahan. Yang dalam ayat 8 disebutkan bahwa itu digambarkan dengan bunga bakung di tengah-tengah semak duri.
Walaupun bunga bakung itu ada di tengah-tengah semak duri, walaupun mereka ada dalam permasalahan, tetapi mereka tetap saling mengenal, mereka tetap saling memiliki. Cinta yang tulus merupakan tema perenungan kita di malam hari ini. Kalau kita berbicara tentang cinta, maka pastinya kita semua tahu apa itu cinta. Kita semua pasti pernah merasakan cinta atau pernah merasakan bagaimana kita dicintai dan pernah merasakan bagaimana itu rasanya mencintai. Mencintai dengan tulus itu berarti perasaan cinta muncul bukan hanya dari satu orang saja, tetapi dari dua arah. Cinta itu muncul dari mempelai pria dan juga muncul dari mempelai wanita. Cinta yang tulus adalah cinta tanpa memaksakan kehendak. Tidak juga dengan intimidasi ataupun dengan berbohong ataupun dengan menyakiti hati pasangannya. Cinta yang murni, cinta yang tulus adalah cinta yang penuh dengan kerendahan hati. Cinta yang tulus, cinta yang murni pastinya sudah kita teladani dari Yesus Kristus. Allah Bapa memberikan Yesus Kristus kepada kita untuk menebus dosa manusia. Yesus kemudian menjadi manusia, datang ke bumi, menyelamatkan kita sebagai umat berdosa. Itulah bukti cinta yang paling tulus yang dimiliki oleh Yesus Kristus, yang dimiliki oleh Bapa yang kemudian menyerahkan anaknya sebagai bagian penghapusan dosa manusia. Sehingga dalam kehidupan kita, cinta yang murni yang kita terima dari Yesus Kristus itu harus kita balas. Jangan kita menjadi pribadi-pribadi yang membuat Tuhan merasakan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Kalau manusia saja begitu kecewa ketika cintanya tidak dibalas, maka jangan melakukan hal itu kepada Tuhan. Jangan kita membuat hati Tuhan menjadi kecewa karena cintanya tidak terbalas oleh kita. Cinta yang tulus adalah cinta yang menerima kurang dan lebihnya pasangannya. Cinta yang senantiasa mendampingi pasangannya saat sakit maupun sehat, saat suka maupun duka. Cinta yang juga menghargai kehadiran orang lain di sekitar kita. Cinta yang memanusiakan orang lain. Cinta yang memerdekakan orang lain. Kita mencintai dengan tulus karena kita sudah terlebih dahulu dicintai oleh Yesus Kristus dengan tulus dan dengan cinta yang murni. Dalam keseharian kita, setiap keluarga pastinya punya cara untuk mengkomunikasikan cinta. Ada keluarga yang bisa mengkomunikasikan cinta dengan mengatakan rasa sayangnya, rasa rindunya, rasa cintanya kepada seisi keluarganya. Ada juga keluarga yang jarang untuk menyatakan rasa sayang dan rasa cinta, tetapi langsung mempraktekannya dengan mungkin memberikan sesuatu atau juga dengan cara perhatian-perhatian yang diberikan kepada pasangan dan juga anak-anaknya. Yang pasti keluarga sendiri terbentuk awalnya adalah karena cinta. Sehingga cinta harus menjadi dasar dari setiap rumah tangga. Supaya ketika kita ada dalam masalah yang tidak mengenakan, kita ada dalam berbagai macam perdebatan, kita ada dalam berbagai macam tantangan-tantangan, kita ada dalam ketegangan di dalam keluarga, kita tetap bisa menyelesaikan segala sesuatu permasalahan dengan cinta kasih. Dengan cara-cara yang Tuhan kehendaki, bukan menyelesaikan masalah dengan keluar dari rumah, bertengkar, piring terbang, tetapi kita bisa duduk bersama lalu mengkomunikasikannya dengan baik. Ingatlah pada teladan Tuhan Yesus. Ia sudah menebus dosa manusia
Dengan kasih-Nya yang murni, Ia datang untuk tersalib, menyembuhkan kita orang-orang yang hidup dalam belenggu dosa. Walaupun begitu, Ia masih tetap ditolak, Ia masih tetap dihina. Tetapi dalam kenyataannya, Ia tetap ada di kayu salib, menjalani setiap proses walaupun Ia harus dicaci, dimaki, dan menerima berbagai macam hal yang tidak seharusnya Yesus terima. Tetapi itulah bukti cinta yang tulus, bukti cinta yang murni. Cinta adalah praktek nyata, sehingga dalam mempraktekkan cinta itu, kita harus ingat bahwa cinta itu bukan hanya tentang saya dan keluarga saya dan pasangan saya dan anak-anak saya, tetapi tentang saya dan orang-orang di sekitar saya. Cinta yang murni, cinta yang kita nikmati dalam karya Yesus Kristus itu harus diekspresikan, harus dirayakan. Jangan disimpan untuk kalangan kita sendiri, jangan dipendam untuk diri kita sendiri. Tetapi cinta itu harus menjadi bagian yang dirasakan, yang dinikmati oleh orang lain di sekitar kita. Dalam membangun hubungan apapun yang ada di dalam dunia ini, baik itu hubungan pribadi, hubungan keluarga, dan hubungan persekutuan, jika kita landasi dengan kasih yang murni, dengan cinta yang tulus, maka ketika dalam hubungan itu ada permasalahan, ada percekcokan, kita akan mampu mengatasi apapun permasalahannya. Firman Allah mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Karena kasih Ia menjadi manusia. Di dalam kasih Allah langsung menemui manusia. Jika kasih yang murni itu menjadi pegangan hidup kita, maka kita akan bertahan dalam berbagai macam situasi. Kita akan tetap menjadi bunga bakung yang indah walau kita ada di tengah-tengah semak duri. Nyatakan cinta dalam setiap kebaikan-kebaikan yang sanggup kita lakukan. Titik temu paling dasaria adalah kasih Allah yang menemukan manusia. Kasih Allah yang mencari dan menemui manusia. Pendeta Ebenezer Nubantimo dalam salah satu bukunya mengatakan bahwa rumah adalah tempat belajar cinta kasih. Ujiannya berlangsung di luar rumah, nilainya dicatat oleh Allah dan sesama. Ijazahnya diserahkan waktu tiba di sorga. Mari kita menemukan cinta kasih Allah dan menyatakannya dalam tindakan-tindakan kita. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menghidupi cinta kasih Allah. Amin. Sabdamu abadi, suruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita naikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang memiliki hidup kami, Bapa yang senantiasa berada bersama-sama dengan kami ketika kami menghadapi pergumulan-pergumulan hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami mengucap syukur untuk hari ini di mana kami boleh bersekutu bersama dengan orang-orang terkasih, dengan keluarga kami, di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing dalam persekutuan ibadah rumah tangga. Kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama. Bantu kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang mencintai dengan tulus, menjadi pribadi-pribadi yang bisa membalas
kasih-Mu, cinta-Mu yang murni kepada kami, supaya kami tidak menjadi pribadi-pribadi yang membuat-Mu mencintai seorang diri dan tidak mendapatkan balasan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk bulan yang baru dalam pergumulan hidup kami. Izinkan kami untuk masuk dalam pergumulan kami di bulan yang baru ini dengan penuh sukacita, dan kuatkanlah langkah kami supaya kami tidak gentar, supaya kami tidak takut, supaya apapun pergumulan yang kami lalui, kami bisa tetap kuat bersama-sama dengan-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, di malam hari ini kami berdoa untuk setiap kesaksian, pelayanan dan keesaan gereja di Indonesia, terutama dalam sinode kami, sinode GPIB. Kiranya Tuhan mau memberkati setiap program-program yang dilakukan oleh sinode GPIB, setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, setiap gereja-gereja yang tengah berjuang di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati kami semua agar setiap pelayanan kami bisa menyukacitakan hati-Mu dan bisa menjadi karya keselamatan untuk merangkul setiap jemaat-Mu di tengah-tengah persekutuan sinode GPIB ini dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Di malam hari ini ya Tuhan Yesus, kami berdoa bagi setiap proses peribadahan yang masih kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tetap memberikan sukacita agar kami tidak kemudian merasa berkecil hati ketika kami harus tetap beribadah di rumah kami masing-masing. Berkati dan bantulah kami untuk senantiasa memaknai ibadah kami yang sejati ya Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi setiap partisipasi jemaat dalam kegiatan PEG. Tuhan memberkati setiap anggota PEG agar mereka bisa bekerja untuk menyukacitakan hati-Mu dan untuk menopang perekonomian gereja ini, jemaat ini ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa bagi setiap jemaat yang sedang bergumul dengan pekerjaan mereka masing-masing, bagi setiap jemaat yang mungkin sudah dirumahkan atau juga sudah di PHK, kiranya Tuhan mau memberkati satu persatu mereka, agar mereka bisa tetap berjuang dengan hidup mereka. Kami yang berkelebihan, kiranya Tuhan menggerakkan hati kami, supaya kami bisa menyatakan kebaikan-kebaikan untuk setiap orang di sekitar kami. Kami yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan mau memberkati. Berikan waktu yang tepat bagi kami, berikan tempat yang tepat bagi kami, agar kami bisa bekerja dan bisa mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Kami yang sedang bergumul dengan pendidikan kami yang harus tetap bersekolah di rumah masing-masing, kiranya Tuhan mau memberkati mulai dari kelompok bermain hingga bangku perkuliahan. Kiranya Tuhan mau memberkati apapun yang sedang kami gumuli dengan proses pendidikan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami tak lupa berdoa bagi setiap anak-anak terkasih yang ada di tengah-tengah jemaat GPIB Bukit Sion Surabaya ini. Tuhan memberkati mereka dengan apapun pergaulan, pertumbuhan mereka, agar mereka bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang bisa senantiasa menunjukkan cerminan teladan kasih-Mu dalam setiap tindakan, pikiran, dan tutur kata mereka. Kami berdoa bagi setiap keluarga yang tengah bergumul untuk mendapatkan anak, kiranya Tuhan mau memberkati agar mereka bisa tetap percaya dan berserah kepada-Mu, supaya mereka tidak kehilangan harapan dan mereka tetap berusaha bersama-sama dengan-Mu ya Tuhan. Bagi Majelis Sinode GPIB dalam persiapan persidangan sinode, Tuhan mau memberkati agar segala sesuatu berjalan dengan baik. Panitia yang mempersiapkan segala sesuatunya Tuhan mampukan, dan Tuhan mempersiapkan semuanya dengan baik ya Tuhan Yesus. Kami juga tak lupa berdoa bagi Akademi Kebidanan Gria Husada GPIB dalam pengembangannya. Apapun yang mereka butuhkan, setiap tenaga pendidik dan mahasiswa, bahkan pegawai, Tuhan mau memberkati dan berikanlah tangan-tangan kasih yang terulur untuk membantu mereka, untuk membantu mencukupkan setiap kebutuhan mereka ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami dalam situasi di mana kami harus tetap
terbiasa hidup dalam kondisi new normal dengan pandemi COVID-19 dan juga ancaman DBD. Tuhan Yesus mau memberkati kami, berikan kami kesehatan yang baik dan kebijaksanaan supaya kami bisa menjaga diri kami agar kami tidak tertular penyakit-penyakit ini ya Tuhan Yesus. Bagi saudara-saudari kami yang tengah bergumul ketika mereka menghadapi bencana alam, kiranya Tuhan mau memberkati dan berkati agar mereka bisa tetap sehat di tengah-tengah kondisi di mana mereka harus ada di dalam bencana alam tersebut ya Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi keutuhan bangsa dalam kesatuan NKRI, keamanan dan ketertiban hidup berbangsa. Tuhan mau memberkati. Perdamaian dunia ini kami taruh di bawah kaki salib-Mu, Tuhan yang mendamaikan segala sesuatu, kiranya bertahta di atas dunia ini supaya di dunia ini damai sejahtera bisa kami nikmati ya Tuhan. Tak lupa kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan, Bapak Ibu Jelo Hanapesi, Bapak S. Widodo, Bapak Miss Nandar, Ibu Ruce Sudianto Foi, Ibu Paulina Teleu, Ibu Ruth Karo-Karo, Bapak Pitoyos Kurmans, Ibu Rohana Tarigan, Bapak Agus Kristanto, Ibu Elizabeth Sarkawi, Ibu Selvi Mahulete, Ibu Grace Maspatela Apitule, Bapak Prasojo, Bapak dan Ibu E. Nikiulu, Bapak Arshid S., Ibu Farida Apitule, Ibu M. Simanjuntak, Ibu AMP Pandeirot, Bapak CH Baitanu, Bapak RW Dejawa, Ibu Yevone Samola Senduk. Tuhan mau memberkati mereka masing-masing. Setiap yang sakit Tuhan pulihkan, yang dalam masa lanjut usia Tuhan senantiasa memberikan sukacita bagi mereka ya Tuhan Yesus. Jamah setiap bagian tubuh mereka yang sakit, obat penawar, makanan, bahkan minuman yang mereka minum, kiranya bisa menjadi sarana untuk membuat mereka segera pulih ya Tuhan Yesus. Kami juga tak lupa berdoa bagi keluarga Ibu Tri Mulyaningsi, keluarga David Gabriel Simanulang, keluarga Timbul Julianus Nainggolan, keluarga Karolis Yakobus Ohelo, keluarga Stefinan Lohi. Tuhan kiranya memberkati mereka masing-masing dengan apapun pergumulan mereka. Bagi kekasih-kekasih kami yang berulang tahun maupun yang berulang tahun pernikahan, kiranya Tuhan mau memberkati. Ketua Majelis Jemaat kami, Pendeta Yance Wailisal yang di hari ini merayakan pertambahan usia, kiranya Tuhan mau memberkati beliau agar beliau bisa diberikan sukacita, kesehatan, dan kekuatan untuk senantiasa melayani-Mu dan melayani umat-Mu di tengah-tengah jemaat Bukit Sion Surabaya ini ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami, sempurnakanlah doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid dan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati untuk memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Mazmur pasal 4 ayat 6, firman Tuhan berkata, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Hujan berkat yang tercurah
marilah kita berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah dikumpulkan ini, agar Tuhan berkenan atasnya dan memberkati penghidupan kita. Mari berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Marilah kita teruskan perjalanan hidup beriman sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan bersama. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.